Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina Triwulan Sari dari Program Studi Sistem Informasi Kampus Samarinda, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mulia. Tujuan dibuatnya video ini adalah sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Baik, saya mengajar mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi yang memiliki bobot 3 SKS, diajarkan pada semester 4 pada program studi Sistem Informasi. Program studi Sistem Informasi memiliki profil lulusan, salah satunya adalah Sistem Analis. Sehingga pada mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi yang menjadi salah satu mata kuliah utama untuk mencapai profil itu menitipkan CPL-nya atau CPL Prodi kepada mata kuliah ini. Yang pertama adalah CPL Prodinya berupa sikap, yang di sini menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian juga ada CPL tentang pengetahuan. Di sini pengetahuan yang diharapkan adalah memiliki pengetahuan dalam merancang dan mengelola sistem informasi secara tepat dan akurat. Kemudian juga dititipkan CPL Prodi pada mata kuliah ini adalah tentang keterampilan umum 2, yaitu mampu mengidentifikasi tahapan pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada keterampilan umum 4, yaitu mampu mengidentifikasi regulasi kebijakan suatu organisasi terhadap kebutuhan sistem informasi dan kemungkinan penggunaan metode pemecahan masalah pada organisasi. Dan yang terakhir CPL Prodi yang dititipkan pada mata kuliah ini adalah keterampilan khusus 2. Di sini diharapkan mahasiswa mampu merancang, mendesain sistem informasi maupun aplikasi dalam bentuk berarti digital. Baik, dari CPL yang ada, maka berikutnya dirumuskan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi ini adalah sebagai berikut. Setelah mengikuti mata kuliah ini, maka mahasiswa diharapkan mampu merancang sistem informasi menggunakan alat dan metodologi pengembangan sistem yang sesuai, sehingga mahasiswa memiliki kompetensi kognitif, yakni merancang sistem informasi menggunakan metode yang tepat. Kemudian psikomotorik, yakni membuat rancangan sistem sesuai kebutuhan user. Dan yang ketiga efektif adalah mahasiswa terampil menggunakan alat perancangan sistem. Dari CPMK yang telah dirumuskan, berikutnya diturunkan ke dalam sub CPMK nanti yang akan disampaikan pada tiap pertemuan di kelas atau dibagi pada pertemuan-pertemuan di kelas. Adapun sub CPMK-nya itu ada 7. Sub CPMK yang pertama adalah mahasiswa mengetahui konsep dasar sistem, stakeholder dan peran analis. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan metodologi pengembangan sistem. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi. Jadi di sini diharapkan mahasiswa harus punya kemampuan yang kritis terhadap penggalian identifikasi masalah, sehingga apa saja kebutuhan yang ada di organisasi itu mampu dipetakan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah menentukan dan membuat klasifikasi kebutuhan sistem. Nah, di sini juga mahasiswa diharapkan mampu berpikir secara analitis sehingga mampu memilah dari case-case atau masalah yang ditemukan di lapangan gitu. Mana yang akan menjadi kebutuhan sistem secara fungsional dan mana yang akan menjadi kebutuhan sistem secara non fungsional. Kemudian untuk sub CPMK kelima, yaitu mahasiswa
mampu menggunakan alat perancangan dengan pendekatan terstruktur. Di sini nanti mahasiswa akan belajar melakukan perancangan tahap demi tahap menggunakan tool, ada flowchart, kemudian nanti ada konteks diagram, DFD dan lain-lain. Kemudian CPMK yang keenam adalah mahasiswa mampu menggunakan alat perancangan dengan pendekatan berorientasi objek. Nah, di sini yang digunakan nanti adalah UML dengan beberapa diagramnya. Kemudian ada use case, kemudian ada sequence, ada activity dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan analisis dan merancang sistem. Nah, itu tadi ada beberapa sub CPMK, yaitu 7 sub CPMK yang akan di substitusikan ke dalam beberapa pertemuan di kelas nanti. Berikutnya deskripsi mata kuliah ya. Jadi secara umum mata kuliah ini nanti akan berisi atau membahas tentang perancangan sistem informasi, kemudian konsep dasar sistem, implementasi metodologi pengembangan sistem informasi, alat analisis untuk merancang sistem informasi, kemudian proses analisis atau tahapan analisis sistem itu sendiri, kemudian analisis kebutuhan, kemudian perancang sistem menggunakan metode structure design atau object oriented design. Dan yang terakhir itu adalah ada beberapa studi kasus nanti yang akan berada pada mata kuliah ini. Baik, untuk mendukung semua sub CPMK tadi, maka ada materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan konsep dasar sistem informasi, stakeholder dan peran analis, kemudian metodologi pengembangan sistem, kemudian dokumen kebutuhan sistem informasi. Nanti yang digunakan adalah format dari IEEE. Kemudian yang keempat adalah klasifikasi kebutuhan sistem, ya. Kemudian yang kelima adalah alat perancangan pendekatan terstruktur dan alat perancangan pendekatan berorientasi objek. Baik, dalam pencapaian mata kuliah gitu, metode yang pembelajaran yang digunakan di dalam kelas adalah blended learning ya, yaitu dengan menerapkan tatap muka melalui pertemuan langsung di kelas, juga menggunakan video conference begitu. Nah, nanti menyesuaikan dengan kebutuhan ya, terutama cuaca yang kadang Samarinda itu banjir gitu, sehingga harus memungkinkan mahasiswa untuk tiba-tiba harus video conference gitu. Yang berikutnya juga asinkron ya, asinkron ini menggunakan Lentera atau Learning Management System yang memang dimiliki oleh kampus kami. Baik, di tatap muka itu sendiri metode pembelajaran yang diterapkan adalah ada ceramah ya, kemudian ada diskusi, kemudian demonstrasi dan praktik, terus kemudian problem learning ya, melalui penugasan kelompok biasanya seperti itu. Kemudian juga ada studi kasus yang nanti akan dijadikan salah satu penilaian pada ujian akhir semester. Nah, sistem perkuliahan dilakukan selama 16 kali yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka ya, baik sinkron ataupun asinkron, kemudian 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Kemudian mahasiswa memiliki kewajiban untuk memenuhi semua komponen penilaian yang terdiri dari kehadiran, tugas, kuis, UTS, dan yang terpenting adalah etika. Gitu. Kemudian mahasiswa melakukan presensi melalui SIAM. Jadi ini wajib bagi semua mahasiswa untuk melakukan presensi melalui sistem informasi akademik mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga melakukan ujian itu wajib juga melalui Learning Management System Lentera. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa ujian akhir semesternya itu adalah berupa studi kasus ya. Jadi untuk melihat gitu capaian pembelajaran mata kuliah tercapai atau tidak, jadi terlihat dari kemampuan mahasiswa memecahkan studi kasus gitu yang nanti secara topik ditentukan pada saat dicantumkan pada soal UAS begitu.
Kemudian untuk sistem penilaian atau grade-nya ini disampaikan secara transparan kepada mahasiswa terkait dengan kriteria, ya, kriteria penilaian. Grade-nya adalah ada sangat kurang, cukup, baik, dan sangat baik, atau kalau dikonversi ke dalam huruf yaitu ada E, D, kemudian C, B, dan A, ya, seperti itu. Nah, skor sangat kurang itu ketika perancangan sistem informasi yang disajikan tidak teratur dan tidak sesuai dengan tahapan-tahapannya. Kemudian yang kedua adalah kurang, itu skornya 21 sampai 40 ketika hasilnya adalah perancangan sistem informasi yang disajikan teratur tetapi tidak sesuai dengan tahapan-tahapan. Yang ketiga cukup, itu poin 41 sampai 60 ketika perancangan sistem informasi yang disajikan sistematis sesuai dengan tahapan namun kurang dapat diimplementasikan. Nah, yang keempat nilai 61 sampai 80 perancangan sistem informasi yang disajikan itu sistematis sesuai dengan tahapan-tahapannya, dapat diimplementasikan namun kurang inovatif. Dan yang terakhir nilai lebih besar dari 81 atau sangat baik, ini adalah perancangan sistem informasi yang disajikan secara sistematis sesuai tahapan-tahapannya, dapat diimplementasikan dan punya kriteria inovatif. Nah, baik, untuk kemudian untuk media pembelajaran, ya, alat pembelajaran ada Lentera atau Learning Management System gitu, yang di situ mahasiswa akan mengumpulkan tugas, kemudian dosen juga bisa langsung mengkoreksi, kemudian juga di situ ada forum, ya, kemudian juga di situ akan selalu diberikan materi setiap pertemuan baik berupa teks maupun video. Baik, itu adalah perkenalan atau pernyataan diri saya pada PDD UKT PT. Yang berikutnya akan dilanjutkan dengan video pembelajaran saya di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi, ya. Ini di pertemuan ke-9. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semuanya sehat ya hari ini, ya. Sehat semua, ya. Ada yang izin? Ada, Bu. Ada, ya. Semoga yang izin karena sakit segera sehat, yang izin karena halangan apapun dimudahkan, ya, urusannya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Oke, berdoa dimulai. Baik, selesai. Baik teman-teman, hari ini kita masuk materi ke-9, yaitu di UML, di mana salah satu alat bantu yang akan digunakan nanti adalah namanya use case diagram, begitu, ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini, kita review dulu nih materi sebelumnya. Masih ingat, ya? Berarti materi sebelumnya adalah yang perancangan dengan pendekatan terstruktur. Di alat bantunya adalah DFD, ya. Minggu lalu, ya, DFD, ya. Oke, kita review dulu, teman-teman. DFD itu apa kalau menurut teman-teman? Yang diingat tentang DFD? Ayo. Kalau menurut materi sebelumnya, dijelaskan kalau data flow diagram atau DFD adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data baik secara manual maupun komputerisasi. Oke, berarti DFD itu cerita tentang apa? Jadi kalau kita mau merancang sistem gitu, ya, jadi DFD itu cerita tentang hubungan antara apa? Antar proses yang ada di dalam sistem itu, gitu, ya, baik alur data, ya, yang via komputer atau lain, begitu, ya, maksudnya itu, ya. Kalau yang ini gini sama,
Sama? Ada pendapat lain? Ada? Sama? Oke, DFD prinsipnya karena data flow diagram, berarti cerita tentang berjalannya sebuah data, begitu ya? Karena itu namanya udah dijelasin, data flow diagram. Oke, paling tidak di dalam DFD ada apa saja teman-teman komponennya? Ada? Ayo, dalam DFD, ingat lagi. Ada apa? Alur data. Ada alur data. Oke, ada entitas. Ada entitas. Ada proses. Ada data store. Ada data store, ya. Itu ya. Jadi ada komponen DFD itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ya. Sebenarnya kurang lebih teman-teman. Jadi kalau kemarin kita close di yang pendekatannya adalah terstruktur, sekarang kita yang pendekatannya perancangan yang berorientasi objek. Nah, kita di perancangan berorientasi objek ini akan menggunakan tool yang namanya UML. Nah, salah satunya itu adalah use case diagram. Nanti setelah use case kita akan belajar sequence diagram, akan belajar class diagram, akan belajar activity diagram. Minimal nanti ada 4 diagram lagi yang akan kita pelajari. Oke. Di dalam use case diagram ya, ini kira-kira apa yang perlu kita pahami bersama, begitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita mesti tahu dulu kalau mengikuti materi ini, perkuliahan hari ini, jadi tujuan umumnya adalah mahasiswa memahami konsep pendekatan perancangan berorientasi objek dengan alat bantunya adalah use case diagram. Khususnya ya, secara khususnya adalah nanti harus mengetahui bagaimana cara menggunakan use case diagram. Kemudian harus mampu memahami hubungan antar aktor dan use case ya di dalam diagram tersebut. Baik, kita lanjut pengertian dulu. Use case diagram ini apa sih? Use case diagram ini adalah di sini yang saya bold itu ya, yang saya cetak tebal itu adalah yang perlu diingat. Nanti teman-teman cara memahaminya tidak perlu tekstual begini dibaca, tapi diingat intinya saja. Bahwa di sini ya, saya coba pakai dulu. Oke. Kalau kita bicara tentang use case diagram ya, di situ ya, tentang use case diagram, maka ini adalah bicara tentang behavior ya. Jadi pemodelan untuk behavior atau kelakuan sistem yang akan dibuat. Jadi bicara tentang kelakuan sistem yang akan dibuat. Kalau kita bicara kelakuan sistem yang akan dibuat, berarti yang diomongin apa? Tentang sebuah interaksi antara interaksi antara siapa? Satu atau lebih aktor ya yang akan dibuat. Jadi use case diagram itu gambarin tentang sistem itu nanti bisa ngapain sih, gitu, bisa ngapain aja. Kemudian sistem itu yang akan punya hak untuk interaksi dengan dia itu siapa saja, begitu intinya. Jadi behavior gitu ya. Jadi adalah kelakuan sistem, begitu. Nah, ya oke. Kayak lebih, kalau lebih spesifiknya, kalau saya bukan lebih spesifik, cara umumnya lah. Itu bagaimana cara bekerja suatu sistem ketika berinteraksi sama user atau aktor gitu, bukan sih? Iya, betul, seperti itu. Jadi nanti use case itu bicara tentang fungsional sistem itu. Jadi sistem itu fungsinya apa? Misalkan yang pertama bisa ini, yang kedua bisa itu, yang ketiga bisa apa gitu ya. Si ini itu siapa yang punya akses? Si itu tuh siapa yang punya akses? Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke sini. Nah, teman-teman, kita masuk ke simbol dulu. Ya. Jadi untuk menggambarkan diagram, kita perlu menyepakati simbol yang akan digunakan. Gitu. Kalau kita ada sepakat simbol yang akan digunakan, itu maka ketika melihat simbol itu kita sudah langsung tahu, gitu ya. Contoh nih, sekarang. Dan ini adalah simbol yang memang udah disepakati ya, artinya secara internasional di UML itu ada use case. Kalau nemu gambar oval ini ya, ini adalah namanya use case. Bukan use case diagram ya, tapi use case.
Yang disebut use case adalah yang gambar oval ini. Use case itu apa? Dia bicara tentang fungsionalitas sistem. Apa yang bisa dilakukan oleh sistem itu digambarkannya dengan use case. Oke? Clear ya? Oke. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah aktor. Aktor ini siapa? Aktor ini adalah orang atau sistem lain yang akan menggunakan use case. Simbolnya ini. Clear? Oke. Kita lanjut. Berikutnya ada asosiasi. Ini gambar garis gitu ya, penghubung. Oke. Clear ya? Nah, karena berikutnya akan ada lagi nih. Nah, yang berikutnya adalah ini penghubung juga, tapi dia ada keterangannya nih, extend. Ya, kalau ini relasi yang ditambahkan kepada use case, di mana ya use case yang ditambahkan itu dapat berdiri sendiri atau tanpa tambahan use case. Nah, nanti supaya jelasnya saya kasih contohnya. Oke ya. Jadi ada extend, ada include. Sebenarnya extend ini bisa disebut sebagai use case tambahan, kalau include ini adalah use case utama. Gitu, ya. Ini adalah untuk relasi generalisasi ya, simbol untuk generalisasi. Nah, nanti lebih jelasnya gini. Oke. Ini apa teman-teman disebutnya? Use case. Use case. Oke. Good. Nah, kemudian ini apa? Sama ya? Use case. Nah, kalau ngomongin use case, tadi ngomongin fungsionalitas. Berarti biasanya use case itu selalu keterangannya adalah kata kerja. Jadi selalu ini validasi user. Berarti itu kan pekerjaan memvalidasi. Gitu ya. Validasi sidik jari. Gitu ya. Pekerjaan memvalidasi. Nah, sekarang ada namanya extend. Penghubungnya. Kenapa ada ini? Tadi extend artinya adalah tambahan. Oke. Sekarang saya hapus dulu ya. Nah, yang disebut tambahan yang mana? Yang ini ya. Validasi. Oke. Dia akan menambahkan use case utama. Use case utama adalah ini. Kalau teman-teman membuat sebuah aplikasi yang ada fitur validasi user, harus nggak dengan validasi sidik jari? Nggak harus. Ya kan? Iya. Nggak harus. Berarti apa? Ini adalah tambahan. Jadi ada fitur ini adalah wajib, ada ini adalah opsional. Itu yang disebut extend. Use case extend itu. Clear? Clear ya? Saya lanjut nih. Nah, ini lebih jelas lagi bedanya nih. Coba teman-teman. Ini mana yang use case-nya extend, ini mana yang include, mana yang utama, mana yang tambahan? Yang utama buka rekening. Yang utama ini buka rekening. Terus yang tambahan yang buat ini. Yang ini sama deposito. sama ini. Iya. Ya, betul. Ya. Karena orang use case utama adalah buka rekening. Orang kalau buka rekening boleh kan nggak buka deposito? Iya. Boleh nggak buka kartu kredit kan? Iya. Nah, gitu cara bacanya. Nah, udah clear berarti nih ya? Iya. Untuk menggunakan extend dan include nanti. Nah, include saya kasih nih. Ini tadi yang masih extend. Ini include-nya sekarang. Ini mana yang utama? Yang Login. Terus? include yang mengelola. Ya. Jadi include itu adalah syarat. Kalau tadi saya balik sini ya. Kalau extend itu adalah tambahan. Kalau include adalah syarat. Jadi kalau extend ini adalah tambahan buat use case apa? Yang lain ya. Oke. Jadi tadi ini use case buka rekening, boleh ngasih tambahan ini sama ini. Kalau include itu adalah syarat, teman-teman. Ya. Ya, jadi syarat include. Contohnya nih. Ini ada use case apa? Mengelola pinjaman. Include-nya adalah login. Jadi orang kalau mau buka fitur mengelola peminjaman, syaratnya harus login. Itu yang disebut dengan include. Jadi include itu adalah use case syarat. Kalau extend use case-nya ke tambahan. Clear ya? Oke, ini contohnya nih. Ada lagi nih. Ya, berarti yang mana? Ini bener nggak? Kira-kira? Benar. Benar ya?
Kalau orang buka rekening itu boleh tidak buka deposito, boleh tidak buat kartu kredit. Tapi kalau orang buka rekening harus catat data pribadi. Oke ya? Iya. Clear di use case ini. Nah, ini tadi ada simbol yang begini kan? Ini untuk extend dan apa namanya include ya. Nah, sekarang kan ada juga yang begini, ini, ya kan? Kalau ini generalisasi, ya kan? Jadi menunjukkan gini, simbol generalisasi itu digunakannya adalah misal nih, di sini ada mengelola pustaka. Mengelola pustaka itu adalah induknya atau rumahnya. Bagian-bagiannya apa? Ada yang mencari pustaka, melihat pustaka, masukkan pustaka gitu ya. Generalnya yang ini. Ini yang spesialisasi atau spesifikasinya. Nah, cara menghubungkannya ini. Ya, pakainya yang ini ya, jangan salah-salah ya. Oke, clear? Clear, oke. Nah, berikutnya untuk sebelum kita menggambar use case diagram, kalau teman-teman biasanya kan langsung lihat pokoknya ada gambar, ini ada apa namanya? Aktor gitu ya. Oh, ini apalagi biasanya langsung gitu kan? Ya. Tapi sebenarnya sebelum itu teman-teman ada tahapan yang mesti dilalui. Yang pertama adalah buat use case skenario. Use case skenario itu isinya apa? Nah, isinya adalah aktor sama aktor sama reaksi sistem. Nah, contoh nih. Di sini adalah menentukan aktor pada use case. Ya, jadi ada pertanyaan yang harus dijawab. Kalau kita mau menentukan aktor gitu ya. Nih. Gunakan pertanyaan siapa yang akan menggunakan sistem. Jadi misal ini yang dicontohkan adalah sistem perpustakaan. Kira-kira siapa yang akan menggunakan sistem? Petugas perpustakaan? Siapa? Mahasiswa? Terus apa lagi? Misal mau dosen? Apa lagi? Nah, itu adalah cara mencari aktor, gitu ya. Jadi gunakan pertanyaan itu. Setelah itu maka akan dilakukan list ya. Aktornya siapa saja begitu. Nah, kemudian baru ditentukan use case-nya. Use case tadi yang mana? Ini ya. Nah, baru akan ditentukan use case-nya atau apa namanya fungsi sistemnya. Jadi kalau kita mau bikin sistem perpustakaan tadi ya, sistem informasi perpustakaan. Aktornya udah ketemu, ada admin atau petugas perpustakaan, ada mahasiswa. Sekarang use case-nya, kira-kira si admin ini ya dengan sistem itu mau ngapain? Tadi misalkan input data buku, misal ya. Jadi ngomongin fungsional sistem. Kalau sistem itu digunakan untuk kebutuhan apa sih gitu? Fungsinya bisa apa aja? Nah, itu adalah identifikasi use case namanya. Oke? Clear? Ada pertanyaan? Ya. Jadi kalau untuk orang itu misalnya setiap aktor itu punya semacam kayak tujuan penggunaan yang berbeda. Iya, benar. Makanya nanti akan banyak use case-nya, ini akan banyak gitu. Dan yang menuju use case ini beda-beda aktornya. Misal use case 1 itu adalah admin yang punya interaksi. Kemudian aktor use case kedua juga sama admin. Bisa jadi yang use case ketiga ini mahasiswa gitu, yang punya akses ya, begitu. Gitu ya. Oke, clear? Cara mengidentifikasi aktor dan use case. Oke. Nah, sekarang studi kasus teman-teman. Nah, nih sistem informasi manajemen perpustakaan. Nah, ceritanya mau bikin itu. Nah, ini deskripsinya. Nah, sistem manajemen informasi perpustakaan ini bla 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 bla. Di sini, lihat ini ya. Ada yang akan dimodelkan adalah yang akan dimodelkan adalah pustaka yang memiliki lebih dari satu pengarang, anggota yang meminjam, anggota dapat memiliki ini dan seterusnya. Nanti teman-teman jangan khawatir, materi akan saya share ya untuk dibaca ya, untuk dibaca saya akan share. Tapi ini ya untuk pengetahuan awal saja ya. Nah, artinya begini.
tadi ya, kan diidentifikasi sudah. Ini soalnya, ya kan? Nah, setelah itu diidentifikasi, kira-kira use case-nya apa saja? Nah, ternyata gini. Untuk melakukan validasi petugas ada fitur login. Ini berarti use case-nya nanti ada use case login. Berarti ini akan menjadi use case apa? Include pasti. Berarti karena semua pasti akan login. Nah, gitu. Kemudian mengelola data pustaka. Ya, ini berarti generalisasi karena dia akan punya anak ini. Ya. Nah, kemudian dia ada mengelola data petugas, berarti dia generalisasi kan? Karena dia akan punya anak ini. Nah, use case-nya. Jadi nanti use case-nya bisa jadi ada ini berapa? 5 10 ya. 10 berapa ini? 15 19 use case. 20 sama ini. Jadi bisa ada 20 use case. Aktornya tadi berapa? 2. Ya. Admin atau petugas dan mahasiswa. Gitu ya? Oke. Nanti kita lihat. Nah, yang berikutnya gini, sampai sini dulu deh. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Atau mau saya lanjut dulu? Lanjut dulu ya. Oke. Penyelesaian tadi use case aktor udah diidentifikasi. Use case sudah diidentifikasi. Sekarang biasanya ada tadi 2 ini ya. Yang sudah adalah 2 ini, teman-teman. Ada 4 tahapan untuk membuat use case diagram. Yang pertama perhatikan pendefinisian aktor. Sudah kita lakukan tadi. Ya, cari mana aktornya. Pendefinisian use case sudah kita lakukan tadi. Ya. Berikutnya adalah membuat use case skenario. Dan yang terakhir baru nanti menggambar use case diagram. Tapi ini teman-teman, untuk mendefinisikan aktor itu perlu lebih detail lagi. Contohnya gimana? Nih. Aktornya tadi ada petugas perpustakaan, dideskripsikan. Petugas perpustakaan itu tugas dan tanggung jawabnya apa sih? Nah, itu dideskripsikan di sini. Nah, gitu ya. Terus kemudian ini anggota atau pengunjung. Nah, tugasnya apa, fungsi apa yang nanti akan dilakukan. Nah, di situ. Oke. Use case-nya tadi ada 20 ya? Ada 20. Didefinisikan juga ini. Kalau use case login gunanya buat apa? Mengelola pustaka ini gunanya buat apa? Memasukkan pustaka ini apa? Ya, fungsi-fungsi ini sebenarnya teman-teman. Ya, dibuat sama semua. Rumit Bu. Memang begitulah pekerjaan perancang sistem. Analis itu ya memang rumit, ya kan? Diperlukan skill atau kebiasaan berpikir terstruktur, berpikir secara rinci, ya. Berpikir secara kritis begitu. Ya memang begitu. Ya. Jadi ini memang biasanya mahasiswa pengalaman yang kakak tingkat kalian, kalau sudah yang pendefinisian ini gitu. Aduh Bu, kebanyakan Bu. Aduh banyak biasanya gitu. Senangnya kalau sudah bikin use case diagramnya. Kalau langsung gitu. Iya, mau langsung aja gitu. Tapi biasanya kalau langsung aja nanti akan banyak perubahan-perubahan gitu. Baru ingat, oh ternyata harus ada ini, oh ternyata harus ada ini. Nah, jadi begitu, jadi bolak-balik. Itu tidak masalah ketika bikin desain yang skupnya kecil. Tapi kalau besar, waktu yang diperlukan untuk ternyata kurang ini, ternyata kurang itu jauh lebih banyak, jauh lebih panjang. Gitu, ya. Oke, nah ini tadi malah sampai 25 nih, karena muncul yang mencari petugas dan seterusnya, intinya gitu ya. Ini lagi yang lebih lebih panjang lagi. Jadi kalau tadi sudah punya use case-nya udah didefinisikan tuh, ya kan? Habis itu skenarionya, use case skenario. Ini satu contoh. Ini nama use case-nya adalah login. Skenarionya apa? Jadi kalau teman-teman merancang sistem itu ada aksi aktor, ada reaksi sistem. Ya, karena ini ngomongin fungsinya si sistem kan. Contoh, untuk skenario fitur login, pertama kali aktor akan memasukkan username dan password. Terus sistem ngapain? Sistem akan jawab. Dia akan memeriksa password valid atau tidak. Ya, kalau valid berarti dia masuk aplikasinya. Alternatifnya nih, kalau misalkan nggak valid gimana? Masukkan user dan password, ternyata tidak
valid. Tampilkan pesan login tidak valid. Iya. Baru akan masuk aksi dari aktor lagi apa? Masukkan username dan password yang valid, baru bisa ke sini. Clear? Yang disebut skenario ya kayak bikin cerita itu loh. Ini berarti hubungannya adalah pasti if then, gitu ya. Jika ini maka A. Nah, jika tidak maka B, gitu kan? Nah, ya itu. Jadi kalau misalnya gini, kan kadang kalau kita di suatu sistem, anggap misalnya kita kayak mau login Google misalnya, Google. Jadi kan kadang kita bisa memasukkan email udah benar, tapi ternyata kita salah terus nih passwordnya. Itu kan bisa ada semacam apa ya, kayak pilihan untuk kayak lupa password. Itu nanti kita bikin password baru, itu bakal masuk ke skenario alternatif juga, Pak? Iya, betul. Masuknya di skenario alternatif. Dan di dalamnya itu nanti ada lagi iya, gitu. Clear ya? Oke, ada lagi. Ini berarti kalau misalnya kayak perusahaan besar yang bikin aplikasi atau software kayak gitu, mereka prosesnya kayak gini semua? Iya. Yang besar-besar gitu? Iya. Bercabang. Iya. Makanya kan salah satu apa namanya? Apa sih? Sistem analis itu ya. Kan kuliah bisa 4 tahun. Iya. Karena tugasnya besar kan? Ternyata rumit kan? Ribet. Jadi kalau sekedar buat use case diagram teman-teman gampang sebenarnya, nggak sulit itu. Pokoknya gambar aktor, gambar apa itu oval gitu ya gitu. Cuman ternyata proses mendapatkan itu yang perlu teliti, kritis gitu ya. Ini mana ya yang masuk aktor? Terus fungsinya sistem ini apa saja ya yang perlu di ini gitu. Nah itu. Clear? Ada pertanyaan di sini? Kalau nggak ada saya lanjut. Nah ini sama nih, use case masukkan pustaka, ada skenarionya nih ya. Ini sama ya, secara prinsip sama kayak tadi. Oke? Nah ini sama semua. Nah terakhir, nah disinilah baru menggambar use case diagram. Tadi ada 20-an use case. Nah ini aktornya ada 2 ya. Nah ada 2 di sini. Oke. Berikutnya ini sebenarnya nggak terlalu kelihatan atau saya gini. Nah, oke ya. Tapi kalau gini nanti saya nggak bisa coretin ini kalau sudah di zoom. Tapi saya cuma pengen nih teman-teman. Ada use case yang dia syarat, yaitu adalah apa? Login di sini ya. Use case login ini adalah syarat. Coba lihat. Makanya sebelum apa nih? Mengelola anggota ada include kan? Kemana? Ke login. Mengelola peminjaman ada include kemana? Login. Ya. Ini hampir semua. Kemudian ini ada use case generalisasi kan? Kalau ada tanda panahnya mengelola anggota, dia punya use case anakan apa? Memasukkan anggota, mengubah. Perhatikan, semua keterangan yang ada di use case adalah kata kerja. Karena apa tadi? Karena kita bicara fungsionalitas sistem. Ya. Jadi fungsinya sistem itu apa? Gitu ya. Jadi biasanya adalah kata kerja. Artinya apa sih yang bisa dikerjakan oleh sistem itu gitu? Apa sih yang bisa dikerjakan oleh fitur yang akan kita buat? Jadi selalu kata kerja. Diingatin ya. Kalau aktor selalu kata benda. Oke ya. Nah, makanya di sini nih. Petugas perpustakaan. Kata apa nih? Benda ya? Oke. Objek ya. Anggota atau pengunjung perpus? Benda kan? Iya, objek. Ya kan? Oke. Terus ya. Nah, sampai di sini ini kira-kira gambaran use case. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Kalau kita sedikit kembali ke skenario ya. Kan di setiap generalisasi itu kan banyak nanti ya, kayak anak-anak ini kan yang bilang kan. Jadi di setiap, kalau kita kembali sedikit ke skenario, itu apakah di setiap generasi anak-anak generalisasi itu punya skenario juga tersendiri? Iya dong. Iya. Kan tadi misalkan nih, ini kan menghapus pustaka. Ini kan anaknya ceritanya ya. Kan dia punya skenarionya. Kalau kita menghapus pustaka, kalau berhasil apa? Kalau enggak apa? Gitu kan? Dikasih pilihan bisa dikasih yang mau menghapus atau tidak. Iya, tetap punya skenario. Setiap use case. Gitu. Ya kan?
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ah, materinya selesai. Tidak ada ini. Oke. Materi selesai. Berikutnya bisa melakukan tes ya. Coba kita tes praktek ya. Iya. Oke. Bener nggak ada pertanyaan nih? Bisa dipahami ya? Terlalu cepat nggak saya ngejelasin? Nggak ya? Biasanya ada. Kalau terlalu cepat bilang ya. Iya. Oke. Terima kasih ya. Materi selesai. Saya tutup dulu. Baru berikutnya teman-teman boleh masuk ke tool untuk menggambar use case diagram ya. Boleh pakai Visio atau apapun ya. Silahkan ya. Ada satu website sih biasanya kalau saya cari paling. Draw.io? Ya, Draw.io. Oke. Gak apa-apa, boleh. Mau pakai Draw.io boleh. Pakai Visio juga boleh. Gitu ya. Oke. Saya cukupkan. Mohon maaf dan terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.